Iya ya, oke oke. Bagaimana kau tumben-tumben kau datang sini nih? Kau nih, Anak kecil agak orang jadi tugas banyak tuh. Ada Tugas apa lagi? Tugas terlalu banyak nih Tuhan nih. Sih saya nih. kenapa lagi tugas tuh? Sih nih. Sekali saya nih tugas ini wawancara lagi, review. Tugas banyak kan dari kampus nih lagi di COVID tuh kuliah online lagi. Bulannya setengah mati kalau kau. Kenapa? Kan tugas bagaimana mungkin saya tahu. Begini tuh kak, kita kan sama-sama dari Jawa tuh. Jadi ini saya ini mau minta tolong untuk ini wawancara nih. Kebetulan wawancara nih yang berkaitan dengan penelitian ini apa namanya proposalnya saya. Juga. Jadi ini saya datangi mau ini wawancara sedikit. Atau mungkin kak ada sibuk tuh. Iya lah, saya tadi ada yang sudah. Bagaimana apa itu? Wawancara ini tentang ini kita di sana kampung kan ada upacara adat Reba tuh. Jadi saya ini mau wawancara tuh yang mengenai tentang upacara adat Reba. Mungkin yang pokoknya beberapa yang kakak tahu mungkin kakak bisa berbagi ilmu saya tuh. Atau kita mungkin mulainya dari mana? Terus di AS lo buat persiapan. Boleh lah. Ada kayak ini saya ada bikin ini beberapa pertanyaan nih yang mengenai kita upacara adat Reba tuh. Mungkin ini saya tanya untuk kakak bisa menjawab tuh. Kalau ini biasanya pakai rekam atau pakai tulis? Ada yang saya tulis, ada yang saya mulai itu. Boleh. Ini yang pertama tuh apa yang kakak ketahui tentang upacara adat Reba di Ngada? Cara reba ya. Kalau cara reba berarti berbicara tentang upacara berarti itu sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Kalau untuk upacara reba itu yang saya ketahui atau yang kita juga orang dari sana pasti kita juga sering jalan itu mungkin upacara reba itu tuh dilakukan turun temurun dari kita punya nenek moyang dulu. Nah itu tuh upacara syukur panen. Nah, itu biasanya dilaksanakan setiap tahun. Kita kasih makan nenek moyang, kita punya syukur panen, kita punya selama 1 tahun itu mungkin kita ada kelebihan atau kita ada dalam bercocok tanam gitu. Jadi kita bersyukur bukan berarti kita hanya bersyukur ke Tuhan saja, tidak. Tapi karena memang kita orang Jawa, kita juga percaya yang namanya nenek moyang ya. Kita juga bersyukur dengan nenek moyang, kita juga bersyukur dengan Tuhan. Terus kira-kira tuh kapan upacara Reba itu dilaksanakan? Oh ya, kalau upacara reba itu kan biasanya dilaksanakan setiap tahun. Nah, tetapi biasanya orang ada itu buatnya itu setiap kampung dia punya jadwalnya sendiri. Upacara reba itu tuh dia dilakukan itu tuh setiap tahun. Nah, itu dilakukan setiap daerah masing-masing. Kita memang masih satu kabupaten, cuman ada kampungnya masing-masing gitu. Nah, itu dilaksanakan itu biasanya dari bagian timur, yang daerah yang bagian timur duluan, baru berakhirnya di barat gitu. Itu biasanya dari mulai awal masuk Desember. Nah, awal masuk Desember itu kita mulai dengan acara-acara reba, terus berakhirnya sekitar bulan 2 gitu. Oh iya kakak, berarti ini upacara adat Reba itu tuh tidak sembarang buat begitu. Kita sekarang jadi kayak orang-orang yang di bagian timur harus duluan, baru orang di barat. Terus kira-kira tuh apa manfaat yang bisa kakak dapat dari upacara adat Reba? Dari upacara adat reba ya, artinya begini, saat kita mulai masuk dengan acara adat begitu, artinya kita kan setiap hari kan kita hanya dengan bapak mama begitu kan. Nah pada saat acara-acara seperti itu kita tahu kita punya keluarga besar itu seperti apa. Misalkan mungkin ada om atau tantenya kita yang merantau gitu kan, nanti kita dikumpulkan pada saat acara reba itu. Jadi selain kita buat syukuran panen, kita juga syukur kalau misalkan kita juga bersyukur kayak kita punya keluarga masih utuh, maksudnya kesatuan dalam keluarga itu masih ada, istilah orang Jawa bilang pegai begitu loh. Nah jadi saat-saat seperti itu, jadi saat-saat seperti itu yang kita bangun harinya
generasi sekarang tuh, generasi sekarang kan kebanyakan di handphone. Nah, gunanya kita buat acara rebah itu kita harus dengar apa yang orang tua omong supaya besok-besok kita bisa waras seperti kita punya orang tua gitu. Terus bagaimana ini rangkaian upacara adat rebah? Oh iya, upacara adat rebah ya. Jadi dalam satu upacara itu dikatakan rebah tapi masih ada bagian-bagiannya. Jadi rangkaian yang pertama itu tuh misalkan kita sudah tahu oh rebah itu nanti ditentukan tanggal sekian. Jadi dari oleh musa-musa dari penentuan tanggal itu sendiri juga dilakukan oleh tua adat begitu. Jadi mereka melihat bulan-bulan. Misalkan ada bulan sudah genap, nah itu baru menentukan dia punya tanggalnya. Nah, setelah tanggal yang ditentukan itu, misalkan ini hari kita ditentukan untuk sudah mulai acara rebahnya. Nah, itu yang pertama itu dilakukan dengan kuiloka. Kuiloka itu artinya kita dalam satu suku kita harus datang di satu tempat di mana itu tempat itu merupakan kita bahas kita punya masalah suku. Jadi dalam satu suku itu terdapat beberapa rumah adat lagi. Jadi orang-orang dari setiap rumah adat itu datang ke loka, mereka kuiloka, makan ini moyang, terus mereka bersih-bersih tempat itu, terus mereka juga mulai berbicara tentang bagaimana kita punya suku ini ke depannya, bagaimana kita punya keluarga, kita punya suku ini awet ke depannya, apa yang mau kita kerjakan. Jadi disusun dalam satu rencana. Nah, terus yang kedua itu setelah dari situ kan, setelah kita makan pulang, kita pulang ke sao masing-masing. Jadi dalam satu suku itu terdapat yang mungkin ada 3 atau 4 sao dalam satu suku. Nah, ketika pulang ke rumah itu sudah dimulai dengan yang namanya deki rebah. Nah, itu namanya deki rebah. Artinya kita kasih makan lagi nenek moyang pada saat malam itu atau orang-orang yang dari perantauan tadi yang saya bilang itu tuh. Nah, atau kan misalkan saya punya keturunan dari sini, saya boleh bawa datang dengan ayam, bawa datang dengan muke, dengan kelapa. Nah, mulai supaya kita bisa mengenal, oh ternyata saya itu keturunannya dari sini. Jadi kita menghadiri, meskipun acaranya semuanya sama, tapi kita menghadiri begitu. Nah, istilahnya bilang di berdia begitu. Itu di acara malamnya. Nah, setelah itu bangun besok pagi, mulai tua-tua adat mulai bilang, oh istilah orang Jawa bilang kita doro untuk kita menari bersama-sama tuh, karena selama 1 tahun ini kita sudah bisa senang sama-sama, kita sudah punya hasil panen sama-sama, jadi kita sudah mulai doro untuk jai, sudah bukan jai ya, bukan jai ya, tapi apa namanya hobi itu. Nah, jadi kita hobi itu semua yang dari berbagai suku itu dikumpulkan dalam dikumpul lagi dalam satu kompleks. Kita kumpul dalam satu kompleks makhluk bahagia begitu. Jadi setiap suku itu punya makhluk bahagianya masing-masing. Gitu. Ketika kita datang makan di makhluk bahagianya kita, di makhluk bahagianya tetangga juga ada begitu. Kalau kita tahu, oh saya punya makhluk bahagia di sini, saya nama suku ini, jadi kita harus tahu begitu. Nah, setelah itu baru acara itu mungkin sekitar selama 4 hari 3 hari baru tua adat bilang, oh besok kita sudah mulai ora rebah. Malamnya juga kita buat acara perpisahan gitu. Mungkin ada yang dari luar, mungkin mereka mau pulang ke tempat merantau atau dari tempat-tempat apa mereka pulang toh. Jadi acara rebah itu berarti maknanya acara rebahnya sudah selesai. Jadi rangkaiannya hanya itu saja. Mulai dari kuiloka, abis itu deki rebah, terus kita mulai yofi, abis itu dengan orang rebah itu 4 rangkaian inti.